Mulai. Ilham, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang simulasi pengontrol 5 buah lampu menggunakan aplikasi Blink melalui objek internet. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Asmi Bimantara, kedua Asya Muratuliansyah, keempat Setia Ahmad Jaufar Irfan, keempat saya sendiri Ilham Abdullah, kelima Yudhaisi Al-Fadli. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dibahas oleh Ahmad Jaufar Irfan. Baiklah, perkembangan teknologi sekarang berkembang dengan pesat sehingga teknologi dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitas. Salah satu ialah teknologi yang berkaitan dengan pengontrolan, di mana manusia dapat mengontrol sesuatu dengan jarak jauh. Contoh yang diambil ialah pengontrol hidup dan matinya sebuah lampu dengan jarak jauh. Maka dari itu, kami mencoba sebuah simulasi pengontrol 5 buah lampu dengan menggunakan aplikasi Blink. Lalu, memanfaatkan komunikasi wireless melalui koneksi internet. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mengendalikan 5 buah lampu dengan menggunakan komunikasi wireless melalui koneksi internet pada aplikasi Blink, sehingga dapat mempermudah manusia untuk menghidup dan matikan lampu secara otomatis dari jarak jauh. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, mempermudah manusia dalam mengontrol, menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis. Kedua, membuat aktivitas jauh lebih mudah karena dapat melakukan sebuah kegiatan dengan jarak jauh. Ketiga, sebagai referensi pembelajaran selanjutnya untuk akademis di bidang robotika. Dasar teori. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, IC/SP header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Nah, pada percobaan kali ini, karena dilakukan secara simulasi, jadi kami menggunakan Arduino Uno yang terdapat di Proteus. Next. Kompim. Kompim adalah sebuah komponen yang disediakan Proteus, berfungsi untuk dapat mengkomunikasi mikro dengan PC secara serial. Kompim juga merupakan wujud virtual dari sebuah DB9. Nah, di bawah ini merupakan gambar Kompim yang terdapat di aplikasi Proteus. Next. Selanjutnya lampu LED atau light emitting dioda. LED adalah komponen elektromagnetik yang biasa memancarkan cahaya makromatik melalui tegangan maju. LED terbuat dari bahan semikonduktor dari dioda. LED memiliki berbagai macam warna, dan pada percobaan kali ini, kami menggunakan LED yang berwarna hijau yang terdapat pada Proteus. LED warna hijau sebagai penanda bahwa lampu hidup. Next. Selanjutnya resistor. Resistor atau hambatan adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Satuan resistor adalah ohm, yang merupakan satuan internasional untuk resistansi listrik. Pada simulasi ini, resistor yang kami gunakan pada Proteus sebesar 10.000 ohm. Next. Selanjutnya ada aplikasi Blink. Blink merupakan platform baru yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat membangun interface untuk mengendalikan dan memantau proyek hardware dari iOS dan perangkat Android.
Blink adalah IoT atau Internet of Things yang dirancang untuk membuat remote control dan data sensor membaca dari perangkat ESP8266 ataupun Arduino dengan sangat cepat dan mudah. Di bawah ini merupakan gambar kerja dari Blink. Next. Aplikasi PSPA atau Virtual Serial Port Emulator. PSPA merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk mensimulasikan port serial ketika bermain dengan microcontroller akan seringkali melakukan upload dan re-upload program ke microcontroller. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan microcontroller jika terlalu sering re-upload program. Selanjutnya adalah langkah kerja. Jadi pada simulasi ini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada Arduino, kemudian ada COM-PIM, LED, lalu ada resistor. Selain komponen ini, kami juga menggunakan beberapa software. Yang pertama ada aplikasi Blink, kedua ada PSPA. Nah, selanjutnya untuk menginstal library Blink di Arduino, kita hanya tinggal download di web Blink, pilih yang C++ karena kita menggunakan Arduino board seperti gambar di bawah ini. Nah, download saja yang versi terbaru. Kemudian untuk tempat penyimpanan Arduino bisa dilihat di preference di Arduino. Kalau di sini saya menyimpan di C user dokumen Arduino. Lalu ini adalah rangkaian Proteus yang ini ada 5 LED resistor lalu COM-PIM. Nah, untuk COM-PIM sendiri memakai physical port COM1 seperti di gambar di bawah ini. Untuk baud rate kita pakai 9600. Nah, selanjutnya coding Arduino seperti ini. Ini ada deklarasi lampu integer dari pin 12 sampai pin 8. Ini library Blink. Kemudian pin Arduino tadi sebagai output. Untuk autentifikasi Blink ini bisa dilihat di gambar. Nah, lalu kemudian di COM-PIM kita atur untuk virtual serial port 1 dan 2. Untuk serial port 1 gunakan COM4, lalu untuk serial port 2 gunakan COM7. Nah, selanjutnya jika sudah, untuk menghubungkan Proteus dan Blink, kita menggunakan CMD. Jadi kita terlebih dahulu masuk ke dalam library Blink di Arduino tadi. Ini ada alamatnya. Kemudian ketikkan Blink share.bat min-c. Min-c ini adalah port. COM7 ini adalah port virtual yang kedua tadi yang sudah kita atur di COM-PIM. Baik, selanjutnya itu menghubungkan Proteus dan Blink menggunakan PSPA. Yaitu langkah pertama, kita download dulu aplikasi Blink pada Google Play dan kita install. Lalu kita login melalui Gmail untuk mendapatkan autentikasinya. Setelah itu kita diharuskan untuk membuat new project dan dapat dilihat pada gambar di bawah. Di sini kami membuat project dengan nama LED Wi-Fi dengan menggunakan Arduino Uno koneksi Wi-Fi. Next. Setelah itu kita diharuskan untuk mengecek atau melihat kode autentifikasi yang dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya, dikarenakan pada skema Proteus kita menggunakan 5 lampu, maka di sini kita diharuskan membuat 5 buah tombol, di mana masing-masing tombol tersebut mewakili masing-masing lampu dengan kondisi on dan off. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Setelah skema rangkaian pada Proteus dijalankan dan aplikasi Blink dijalankan, tampak pada gambar yang di bawah, di mana button 1 atau tombol 1 dalam keadaan on, maka lampu pada Proteus akan hidup. Sebaliknya, pada button yang kedua, tombol kedua, lampu yang kedua juga akan off. Lanjut.
Di bawah ini merupakan hasil dari program Proteus dan aplikasi Blink yang telah dibuat. Dapat dilihat pada gambar. Pada percobaan kali ini, jika diklik off, maka lampu akan mati, dan jika tulisannya on, maka lampunya juga on. Agar dapat lebih mudah memahami, kami akan mencoba menjalankan simulasi tersebut. Untuk moderator apakah tampil? Tampil. Tampil ya. Baik, langkah pertama kita diharuskan untuk membuka CMD, di mana pada CMD ini kita akan menjalankan file blink.batch dengan yang bertujuan untuk mengkoneksikan pada COM7. Jika sudah, kita akan membuka Proteus. Di sini saya sudah menyisipkan, oh belum ternyata. Di sini berarti kita mengkopikan terlebih dahulu file.hex ini ke dalam Arduino. Jika sudah disimpan, selanjutnya kita jalankan. Lanjut ke Blink, aplikasi Blink. Di sini saya menggunakan HP saya sendiri untuk percobaan. Ini saya kecilkan. Nih, Blink. Oke. Di sini kita coba jalankan tombol pertama untuk menghidupkan lampu yang pertama. Hidup. Tombol kedua untuk lampu kedua, hidup. Tombol ketiga untuk lampu ketiga, hidup. Tombol keempat untuk lampu keempat, dan tombol kelima untuk lampu kelima. Dan kita coba mematikan. Baik, itu sekian simulasi yang dapat kami tampilkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Yaki sudah menyampaikan aplikasi dan pemaparan dari aplikasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya alat pengontrol lampu ini dapat bekerja untuk menentukan dan mematikan lampu menggunakan program pada mikrokontroler Arduino yang berjalan cepat dan susah pada aplikasi Blink yang tersedia pada Play Store atau aplikasi Store di smartphone. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.